Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pagi ini, pagi yang cerah. Selalu sehat, jaga semangat kalian ya, pada anak-anakku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Ini adalah pertemuan kedua ya, tentang bagaimana menjadi seorang mekanik mobil yang profesional. Kemarin sudah dibahas ya tentang penampilan yang profesional. Profesional itu apa ya? Gitu ya, jadi pertanyaannya. Kita harus profesional. Jadi profesional itu adalah pekerjaan yang khusus, yang unik. Ya. Orang lain tidak bisa mengerjakannya, khusus untuk kalian. Di mana pekerjaan itu bisa menghidupi hari-hari gitu ya. Nah, itu yang namanya profesional. Jadi sebuah pekerjaan yang khusus yang tidak bisa orang lain dikerjakan dan bisa menghasilkan uang ataupun profit ya, yang bisa untuk menghidupi kehidupan kalian sehari-hari dan bisa mengembangkan. Itu yang namanya profesional ya. Oleh sebab itu pekerjaan jadi mekanik itu orang lain nggak bisa ngerjain ya, kecuali memang betul-betul orang yang terlatih gitu ya. Nah, itu yang namanya profesional ya. Jadi kalau kalian ingin disebut profesional ya harus terus mengasah kompetensinya ya, harus lebih sopan ya, harus lebih baik gitu ya dalam mengerjakan pekerjaannya terus menerus ya, maka disebutlah profesional dengan gaji yang cukup ya untuk kehidupan kalian sehari-hari dan bisa mengembangkan diri. Itu yang namanya profesional. Oke. Nah, yang kedua, kemarin yang pertama kan sudah dibahas, yang kedua yaitu penanganan kendaraan secara hati-hati. Kendaraan sudah disebutkan bahwa itu harganya mahal. Ketika diserahkan ke kalian seorang mekanik, maka kendaraan itu harus terlindungi. Oke, baik. Yang terlindungi itu yang mana? Nah, gitu ya. Nah, nih kita lihat ya. Ini adalah gambar sebuah mobil sedan. Ya, mobil sedan. Nah, apa saja yang harus dilindungi? Nah, ya kan? Pertama, penutup tempat duduk. Nah, ini penutup tempat duduk. Yang ini. Ya, nomor 2 nih. Kiri kanan ya. Kenapa harus ditutup? Karena ketika mekanik mau membawa mobil, ini biasanya kan tetap kita menjaga kebersihan dan lain-lain, itu tetap baju kita akan kotor ya. Nah, itu maka kursinya, joknya itu harus terlindungi. Yang kedua, fender penutup depan. Nah, ini fender tuh nomor 3 nih, fender. Ini juga harus ditutupi, dilindungi nih. Ya. Terus bagian depannya juga sama, ya, grillnya ini terlindungi, ya. Ini dipasangnya kapan? Ketika kap mesin dibuka. Jadi kap mesin dulu buka, baru pasang ini. Ya, penutup bagian depan fendernya. Yang selanjutnya penutup roda kemudi. Nah, roda kemudi ini harus ditutup. Ada, ya, ininya. Nah, tepatnya. Sama ini juga karena tangan mekanik kotor ya. Terus cover tuas rem tangan. Di sini ya, itu ada nih. Di tengah ini ada, pasti ada rem tangan. Terus ditutupi ya. Terus penutup tuas pemindah gigi. Itu pemindah gigi atau persenelang ya, atau transmisi tuasnya. Terus ditutup juga sama ya. Ada covernya. Yang terakhir adalah penutup alas kaki atau floor mat ya. Juga sama, harus dilindungi ya, harus ditutup ya supaya sepatu safety shoes itu kan oli ya, kadang di bawah itu tidak masuk ke dalam, harus dilindungi di cover di floor mat ini. Yang terakhir adalah ini ya, ganjal ban atau stopper namanya. Nah, ini juga harus dipasang. Nah, kalau udah ini berarti kita mulai melakukan pekerjaan kalau ini sudah terlindungi. Jadi diulangi ya sebelahnya. Jadi menangani kendaraan secara hati-hati. Yang pertama adalah cover jok pasang ya kan. Terus setir ya, roda kemudi covernya dipasang. Cover pemindah gigi atau persneleng juga dipasang. Cover tuas rem juga dipasang. Floor mat dipasang.
Nah, setelah ini dipasang, dibuka kap mesin, klek. Dibuka kap mesin, baru pasang, buka kap mesin, ganjal, baru ditopang ya, kap mesinnya baru dipasang penutup fender bagian depan. Ya. Nah, setelah kalian melindungi sebuah kendaraan ini dengan baik, dengan rapi ya, baru kita lakukan perbaikan. Ketika melakukan perbaikan, itu harus hati-hati. Ya. Jangan pernah merokok di area kerja. Kalian itu dimanapun bekerja, kalian sebetulnya tidak boleh merokok. Ya. Di perusahaan, di pabrik, ataupun di bengkel itu tidak boleh. Karena di area bengkel itu biasanya banyak benda-benda yang mudah terbakar. Itu yang pertama. Yang kedua, merusak diri sendiri karena paru-parunya akan kotor. Selanjutnya, jangan menggunakan perlengkapan audio atau telepon mobil pelanggan. Jadi biasanya di mobil ini ada barang-barang berharga nih, mulai dari uang receh dan lain-lain. Kalian jangan iseng ya di sana. Atau misalkan ada parfum, ada apa, itu jangan iseng. Ya. Ataupun audio, jangan pengen asik nyetel tip, nggak boleh. Ya, boleh tip. Ada videonya, style pula itu. Ditakutkan ketika terjadi perubahan komplain yang punyanya, nah ini bisa makan waktu lama ya untuk settingannya ya. Jadi jangan pernah kamu iseng di telepon audio atau telepon genggamnya ya, telepon mobilnya, ada telepon mobil kan yang bluetooth itu jangan iseng ya. Yang terakhir adalah buanglah sampah pada tempatnya atau kotak part dari kendaraan. Jadi kadang kalian sudah memperbaiki, nanti komponen yang bekasnya itu disimpan di tempatnya ya. Oke, itu saja mungkin hari ini pertemuan kedua ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.